Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rawan pada mata kuliah pengujian mesin. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada pengujian tentang kebisingan. Ya, jadi kebisingan ini juga perlu diuji pada mesin, gitu ya. Apakah mesin yang bekerja, tentu mesin yang bekerja itu menimbulkan suara, dan suara itu juga akan didengar, ya, juga akan didengar oleh orang lain, sehingga eh, kebisingan ini menjadi sesuatu yang harus diukur, karena jika tidak itu juga bisa merusak telinga orang yang mendengar. Baik, kita juga tahu bahwa kenapa knalpot yang tidak standar, dikatakan tidak standar itu brong itu bagaimana yang disebut dengan knalpot standar. Kemudian knalpot yang tidak standar itu seperti apa? Terus ada knalpot brong, kemudian ada knalpot yang menjadi operasi polisi lalu lintas dan sebagainya, itu seperti apa sih sebenarnya, sehingga nanti pengujian mesin pada sisi kebisingan ini bisa menjadi lebih baik. Artinya diadakan pengujian itu untuk menguji apakah kebisingan itu sudah layak atau belum. Sebelum kita melakukan menjelaskan tentang bagaimana cara pengujian kebisingan pada mesin atau pada kendaraan bermotor atau pada kendaraan mobil, maka kita harus mempelajari dulu teori tentang kebisingan. Sebenarnya sampai di mana sih yang disebut dengan kebisingan, dan harus bagaimana kalau misal kebisingan itu, dan berapa ukuran dari kebisingan tersebut. Dan itu harus diketahui oleh para operator bagian yang akan menguji pada kendaraan bermotor atau mobil, ya. Pada kendaraan berkala itu juga ada tes pengujian tentang kebisingan. Baik, itu pengantarnya, kita lanjutkan. Baik, kita lihat di sini bahwa kebisingan sebagai masalah, ya, kita lihat di sini bahasa masalah kesehatan lingkungan di kota-kota besar di dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia untuk masalah kebisingan ini merupakan suatu masalah tentang kesehatan, ya. Kita lihat di sini ada getaran. Getaran itu kasusnya dia keluhannya di bawah 5.000, di bawah 5.000 untuk getaran. Kemudian ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini ada 10.000, kemudian di atasnya itu dia langsung naik di 30.000. Dia ada pencemaran, tentang kelontang pencemaran. Terus kemudian berikutnya adalah getaran. Kita lihat getaran di bawah 5.000 tadi. Kemudian bau-bauan yang tidak enak ini juga keluhannya di atas 15.000. Kemudian dia turun, ya, sempat turun, kemudian dia naik di atas 15.000. Terus berikutnya adalah kebisingan. Kita lihat kebisingan ini masih menjadi yang terbesar, ya. Kita lihat dari 3 sumber pencemaran ini, ternyata kebisingan ini merupakan yang terbesar, tapi dia trennya turun, ya, turun tapi masih besar ini, ya. Nah, jadi sehingga kebisingan di kota-kota besar karena beroperasinya mesin atau mesin industri, baik mesin kendaraan bermotor, itu menjadi suatu momok yang besar di kota-kota di dunia. Oke, kita lanjutkan, ya. Jadi ini terjadi di Jepang, ya. Jadi ini keluhannya di Jepang itu pada akhir abad 30, bahwa kebisingan menjadi keluhan terbesar oleh masyarakat selama 3 dekade terakhir. Oke, kita lanjutkan. Kebisingan sebagai masalah, kita lihat laporan WHO. WHO itu Badan Organisasi Dunia yang menangani tentang kesehatan. Di tahun 1988
menyatakan bahwa 8 dari 12% penduduk dunia telah menderita dampak kebisingan dan diperkirakan akan terus meningkat. Ya, kita perhatikan di tahun 1988 saja itu ada sekitar angka 8 sampai 12% ya yang menderita kesehatan akibat dampak dari kebisingan. Sekarang tahun 2021 ya, 2021. Berarti selisih dari 1988 sampai 2021 ini berarti sekitar hampir 23 tahun ya. 23 tahun. Ya. Jadi 23 tahun yang lalu itu 28 sampai 12. Nah, sekarang itu bisa jadi menyentuh angka 15% ya, 15% bahkan sampai bisa 20%. Oke. Pada tahun 2001, berarti 20 tahun yang lalu diperkirakan 120 juta penduduk dunia. Tapi 120 juta penduduk dunia mengalami gangguan pendengaran akibat dari kebisingan ini. Berarti ini 20 tahun yang lalu, sekarang tahun 2021. Berarti tentu tren ini akan terus meningkat ya. Terus hasil penelitian di beberapa kota di Jabotabek ini di Jakarta, kota yaitu Kota Bekasi, Bogor dan Tangerang, tingkat kebisingan lalu lintas jalan pada permukaan di ketiga kota tersebut rata-rata di atas 70 dBA. Jadi ini adalah tingkat kebisingan. dBA itu adalah satuan untuk mengukur suatu kebisingan ya. Jadi di atas 70. Terus berapa batas maksimal pendengaran manusia itu berapa dB gitu ya. Itu yang menjadi ukurannya ya. Kita lanjutkan. Oke, macam-macam gangguan pendengaran akibat terlalu bising ya. Jadi kalian yang suka modifikasi knalpot, kemudian suka knalpot brong, suka knalpot trail atau knalpot apa yang suka dimodifikasi itu diperhatikan betul. Karena jika tidak diperhatikan maka orang yang mendengar knalpot Anda ya, knalpot Anda ketika mesin itu diputar itu tidak sedikit tapi banyak orang. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan menyebabkan beberapa macam gangguan. Yang pertama, kehilangan pendengaran ya. Gejalanya perubahan ambang batas pendengaran sementara dan permanen. Kadang kita mendengar, kadang tidak. Itu karena ada gejala-gejala masalah pendengaran. Berikutnya fisiologis atau stres, tekanan darah meningkat dan sakit kepala ya. Ini ya. Jadi tekanan darah meningkat itu karena apa? Karena sering bekerja pada sektor yang tingkat kebisingannya itu tinggi. Misalkan kerja di pabrik, kerja di mesin-mesin itu yang mesin-mesin yang banyak industri-industri itu harus hati-hati ya. Pendengarannya itu harus diperhatikan, nanti bisa menyebabkan stres, tekanan darah dan sakit kepala. Kemudian fisiologis atau mudah emosi, mudah jengkel, mudah bingung ya. Jadi yang Anda yang nanti bekerja di pabrik atau di perusahaan yang di sana berusaha dengan mesin yang bekerja selama 8 jam atau bahkan lebih, itu tentu akan menimbulkan kebisingan. Jadi mudah emosi, mudah marah, mudah stres, tekanan darah, sakit, ya itu adalah akibat dari gejala-gejala pada pendengaran. Jadi harus hati-hati, diperhatikan betul nanti kalau Anda bekerja di sektor-sektor tersebut. Kemudian ada gangguan otak, sulit berkonsentrasi dan sulit tidur. Ya ini. Jadi kalau Anda sedang mendengarkan headset, hati-hati ya pakai headset, kemudian pakai headphone itu ya. Itu harus hati-hati, itu diperhatikan itu berapa dB ya. Sering kita tidak berkonsentrasi atau sulit tidur karena sering memakai headset tersebut, dan headset itu juga bisa menyebabkan gangguan pada masalah pendengaran. Kita lanjutkan. Tanda-tanda gangguan pendengaran ya, gangguan pendengaran. Kalau normal kita ngecek apakah telinga kita itu masih normal atau tidak, maka dicek dengan dalam jarak 6 meter apakah kita masih mampu mendengar ya. Kita masih mampu mendengar nggak dengan jarak 6 meter gitu ya. Jadi itu untuk mengetes apakah kita tuh pendengarannya normal atau tidak.
Kalau tidak normal, ya berarti akibat dari kebisingan tadi itu ya. Terus kalau sedang kesulitan mendengar percakapan biasa, jadi Anda ngomong itu 1,5 sampai 6 meter, berarti ada gangguan pendengaran dalam tingkat sedang ya. Orang ngomong 1,5 meter sampai 6 meter kok nggak mendengar apa yang dibicarakan, nah itu harus hati-hati. Jangan-jangan Anda mengalami gangguan pendengaran yang sedang. Kemudian berat, kesulitan mendengar percakapan teriakan dalam jarak 1,5 meter sampai 6 meter ya ini. Hati-hati kalau Anda sering dipanggil orang tua nggak mendengar ya, berarti jangan-jangan Anda mengganggu gangguan pendengaran berat ini ya. Panggil jarak 1,5 meter, 6 meter loh, nggak mendengar. Nah, berarti itu jangan-jangan kita mengganggu menderita gangguan pendengaran tingkat berat. Berikutnya sangat berat, itu kesulitan mendengar percakapan teriakan dalam jarak 1,5 meter. Jadi orang ngomong 1,5 meter saja tidak mendengar, berarti itu sudah sangat kritis itu ya, dikategorikan menderita gangguan pendengaran dengan sangat berat. Oke, jadi ini adalah beberapa tanda-tanda gangguan pendengaran akibat dari polusi tentang kebisingan tadi itu ya. Terus berikutnya adalah kemampuan mendengar diukur dengan derajat ketulian sebagai berikut ya. Jadi DB ini adalah derajat untuk mengukur sampai berapa kita tuh mampu mendengar ya. Kalau normal maka 0 sampai dengan 25 dB ini kita masih bisa mendengar. Kemudian kalau tuli ringan ambang dengar 26 sampai 40 dB. Jadi diukur ya pakai dB. Anda bisa download di Play Store atau di aplikasi tentang dB tester ya. dB tester untuk mengetes kebisingan dari suara yang kita dengar ya. Apakah dengan kita itu termasuk normal atau tuli ringan? Kalau tuli ringan itu ambang batasnya 26 sampai 40 dB, itu baru bisa mendengar. Kalau tuli sedang ambang dengarnya 41 sampai 60 dB, tuli berat itu ambang dengarnya 61 sampai dengan 90 dB, dan tuli sangat berat itu ambang dengarnya lebih dari 91 dB. Jadi sangat keras sekali, di 91 dB dia baru bisa mendengar. Tadi hasil survei itu adalah lebih dari 70 dB ya. Lebih dari 70 dB. Nah, berarti itu kalau lebih dari 70 dB apa? Nah, ini bisa menyebabkan tuli berat. Hati-hati ya. Nah, studi di Jepang tahun 2001 itu ternyata kebisingan itu di atas 70, dan kalau 70 kalau kita bandingkan dengan data gangguan pendengaran maka bisa dikategorikan sebagai tuli berat ya. Terus bunyi merupakan gejala pergerakan partikel udara yang berbentuk gelombang bunyi. Terus komponen gelombang bunyi adalah panjang gelombang, ada frekuensi, ada amplitudo, dan kecepatan rambat. Kemudian panjang gelombang disimbolkan dengan lambda, adalah ini dibaca lambda, adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah sinusoidal, satuannya M. Terus frekuensi adalah banyaknya gelombang atau getaran tiap 1 detik. Kecepatan rambat bunyi dipengaruhi oleh panjang gelombangnya. Makin panjang gelombang makin cepat merambat dan makin cepat terdengar. Terus kualitas bunyi diukur dengan pendekatan kenyaringan, tinggi bunyi, dan nada. Kenyaringan ditentukan oleh amplitudo dan tingkat tekanan suara. Tekanan suara adalah perubahan tekanan udara akibat getaran partikel dalam udara, satuannya mikropascal. Kemudian gelombang bunyi yang masih dapat didengar manusia berada pada frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ya, ini adalah gelombang bunyi yang kita dengar. Kurang dari 20 atau lebih dari 20.000 itu kita sudah tidak mampu untuk mendengar frekuensi dari sumber bunyi atau gelombang bunyi. Selanjutnya adalah panjang gelombang atau lambda. Itu 3 gelombang memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Satu gelombang adalah satu putaran penuh atau satu puncak, dan satu lembah dalam gelombang sinusoidal ya. Jadi panjang gelombang bisa dihitung dengan lambda sama dengan C, kecepatan panjang gelombang meter per second dibagi dengan F atau frekuensinya ya. Ini lambda ini adalah panjang gelombang.
Berikutnya, bunyi teratur dihasilkan dari gerakan berulang dalam interval waktu yang sama. Periode bunyi adalah interval waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran, dan frekuensi bunyi adalah jumlah putaran penuh yang dihasilkan satu gerakan dalam satuan waktu tertentu. Kemudian misalnya setiap menit 60 detik jantung berdetak 72 kali, maka waktu untuk satu detak putaran sama dengan gelombang disebut periode bunyi T adalah T sama dengan 1 menit dibagi jumlah putaran, 60 sama dengan 72 ketemu 0,83 detik untuk satu kali putaran. Itu adalah untuk periode bunyi. Frekuensi bunyi jumlah putaran dalam satuan waktu tertentu disebut frekuensi. Frekuensi berbanding terbalik dengan periodenya dengan rumus L sama dengan seperti F itu frekuensi jumlah putaran per detik atau Hz tadi. Jadi kalau ketemu Hz itu berarti frekuensi ya. Disimbolkan caranya 1 dibagi T. T-nya 0,83 ketemu 1,2 ya. Waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran itu adalah 1,2 frekuensi. Oke, kekuatan bunyi ya. Kekuatan bunyi diartikan sebagai kekuatan getarannya. Frekuensi suara yang bisa didengar telinga manusia adalah 20 Hz sampai 20 kHz. Terus tekanan suara, kekerasan bunyi, amplitudo sangat berpengaruh. Tingkat tekanan suara minimum yang bisa didengar adalah ini. Ya. Nanti dicek kekerasan ini minimum ini 20 dB minimum ya. Tingkat tekanan suara dihitung dengan menggunakan acuan 20 μPa setara dengan 10 min 12 watt. Jadi kekuatan bunyi sama dengan kebisingan. Kita lihat kebisingan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi yang tadi frekuensi, kemudian gelombang itu juga harus Anda pahami. Nanti di tes suara atau tes kebisingan itu akan muncul ya. Kebisingan diukur dengan tingkat tekanan suara berbobot A, kenyaringan yang telah disesuaikan frekuensinya. Tingkat tekanan suara dihitung dengan rumus 10 log P2 per P02. P02 sama dengan 20 μ PA. Ya. Kekuatan bunyi, tekanan suara dapat dihitung dengan menghitung jumlah energi yang dihasilkan sumber bunyi. Tiap satuan luasnya tekanan suara dihitung dengan rumus I sama dengan I itu adalah intensitas bunyi, watt per meter kuadrat, P itu kekuatan bunyi watt, R jarak dari sumber bunyi atau meter ya. Ini adalah kekuatan bunyi. Terus berikutnya adalah intensitas bunyi juga dapat dihitung melalui tekanan suaranya dengan rumus I sama dengan P2 per ρV. Itu intensitas bunyi, P itu tekanan, ρ itu rapat material, kilogram per meter kubik, ini pangkat 3 ya. Terus kecepatan bunyi meter per detik. Terus berikutnya ya, harus diingat, tetapi perhitungan intensitas bunyi dengan kedua pendekatan di atas menghasilkan angka yang sangat kecil sehingga menyulitkan pengukurannya. Intensitas bunyi dihitung dengan membandingkan ambang batas pendengaran manusia atau setara dengan tekanan 2 kali 10⁵ Pascal. Pengukuran tekanan bunyi diukur dengan sound pressure level ini ya. Jadi mengukur intensitas bunyi itu menggunakan SPL. Alatnya disebut dengan sound pressure level, perubahan tekanan udara karena rambatan gelombang. Acuan sound pressure level adalah tekanan 20 μPa. Berikutnya adalah rumus SPL atau sound pressure level adalah sama dengan 20 log P per P0. P itu tekanan suara, PA sama dengan 10 μbar dan tekanan acuan 20 μPa. Oke, kekuatan bunyi, intensitas bunyi dengan satuan dB. dB itu dibaca desibel ya. Dibacanya desibel. Jadi 20 dB, 70 dB itu namanya dibaca desibel. Dihitung dengan rumus IL intensitas bunyi atau disebut dengan dB. Jadi dB itu bisa dihitung dengan rumus IL sama dengan 10 log 10 seper 10 sama dengan 10 log 10 P2 per P1 pangkat 2 atau kuadrat. IL itu intensitas bunyi, dB, I intensitas yang dihitung L0 sama dengan intensitas acuan 10 pangkat 16 watt per cm kuadrat. P1, P2 itu adalah tekanan awal dan akhir. Baik, ini adalah beberapa
tabel batas pendengaran manusia ya. Kita lihat sound pressure levelnya itu 200, kemudian sound level atau dB-nya adalah 140. Ini ambang batas atas pendengaran. Jadi paling tinggi manusia itu bisa mendengar dengan level 140. Itu paling tinggi. Kemudian kalau pesawat terbang tinggal landas itu dB-nya 130. Diskotik Ahmad Gado 120, diskotik Gado 110, pabrik Gado 100, kereta api berjalan 90, pojok perempatan jalan 80, mesin penyedot debu 70, percakapan berteriak 60, percakapan normal 30 sampai 50, desa yang tenang, angin berdesir itu 20, dan ambang batas bawah pendengaran itu sampai 0 sampai 100 ya. Ini adalah batas-batas pendengaran manusia. Jadi paling rendah itu 10, paling tinggi 140. Baik, kita lihat ini adalah perbandingan intensitas bunyi yang masih dapat didengar oleh telinga manusia ya. Tingkat intensitas atau disebut dengan desibel tadi, ini adalah frekuensi atau hazard ya, pakai hazard, frekuensi atau lambda tadi ya, gelombang. Kita lihat di gelombang, misalkan kita bacanya ini frekuensinya 50, berarti desibelnya adalah di atas sekitar 40 50 ini ya. Dan seterusnya, ini cara bacanya seperti itu ya. Terus rangkuman beberapa rumus perhitungan bunyi, ada sound intensity, formulanya L1 sebenarnya 10 log I per I0, referensinya ini satuannya. Oke, nanti ini bisa Anda lanjutkan sendiri untuk beberapa rumus perhitungan pada bunyi yang harus dikuasai, Anda kuasai, supaya nanti di mesin atau pada pengujian bisa membaca apa maksud dari output dari perhitungan tentang kebisingan ya, kebisingan suatu mesin. Kita lanjutkan. Sifat umum bunyi merupakan gerakan harmonik, merupakan suatu gelombang, mempunyai frekuensi, mempunyai tekanan, mempunyai kecepatan, kemampuan transmisi, mempunyai intensitas, dan mempunyai amplitudo. Oke. Selanjutnya adalah sifat bunyi yang ekstrinsik yang dipengaruhi dari luar, itu dipengaruhi oleh medium, mengalami refleksi dan refleksi, mengalami atenuasi, diabsorpsi oleh medium, mengalami difraksi dan scatter, dan eko atau gema. Gema itu berarti pantulan suara ya. Oke. Jadi pengertian kebisingan ya, kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tak dikehendaki atau yang menyebabkan rasa sakit atau yang menghalangi gaya hidup, itu ya. Itu disebut dengan bising. Oke, jadi jangan heran jika polisi itu mengetes knalpot dengan cara didengarkan ya. Dengarkan seret, itu menunjukkan rasa sakit enggak? Ada rasa bagaimana enggak di telinga itu ya. Nah itu berarti kalau Anda merasakan sakit, berarti itu sudah mobil atau motor yang berknalpot itu berarti sudah bisa dikatakan sebagai bising. Itu ya. Berikutnya adalah kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki yang menyebabkan gangguan kesehatan, kenyamanan, dan ketulian. Kalau diteruskan ini bisa tuli. Oke, intensitas bunyi ya. Jadi ini harus diingat, kita bisa mendengar 82 desibel, itu batas waktu dengarnya berapa? Ini 16 jam. 85 dB 8 jam. 88 dB 4 jam. Jadi kalau Anda kerja di pabrik, itu dilihat berapa intensitasnya atau desibelnya, atau bekerja di bengkel atau mendengarkan suara-suara yang bising. Nah, itu sampai berapa batas kita ya? Ini kalau lebih nanti sudah di luar kemampuan telinga kita. Kita lanjutkan. Itu tadi adalah peraturan dari Menaker Tran ya, SE tahun 01/1978. Jenis kebisingan, ada 3 jenis bunyi yang dianggap sebagai atau perhitungan dalam noise atau kebisingan, yaitu bising latar atau background noise, bising noise,
bising lingkungan, ambient noise. Oke, kita lanjutkan. Baik. Bising ini tadi adalah contoh-contoh dari kebisingan ya. Oke, terus ini kita lanjutkan. Oke, ini jenis kebisingan tadi sudah, perhitungan kebisingan juga sudah tadi ya. Bunyi yang dihasilkan oleh dua buah sumber suara atau lebih dapat dihitung dengan rumus L akum sama dengan LSGL ditambah 10 log N desibel, atau didapat ditulis dengan rumus L10 log 10 pangkat L1 per 10 tambah 10 L2 per 10 terus sampai 10 Ln per 10 ya. Perhitungan kebisingan, kombinasi sumber bunyi, perbedaan tingkat 0 sampai 1, penambahan pada nilai bunyi tertinggi 3. Kalau perbedaan tingkat bunyi 2 sampai 3, maka penambahannya 2. Perbedaannya 4 sampai 8, nambahnya 1. Kalau lebih dari sama dengan 9, maka tambahnya 0 atau tidak ada. Oke, itu adalah perhitungan akumulasi bunyi dari 2 atau lebih sumber bunyi dapat dihitung dengan pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan tadi. Contoh penggunaan ada 90 dB dan 88 dB. Maka ini misalkan ada beberapa bunyi, ada 2 bunyi itu ya. Maka menghitungnya adalah ini ketemu 93 dB. Kemudian ada 86 sampai 93 dB. Maka ini selisihnya kan 3, berarti kan 94 dB, nambahnya 1 ya. Kita lihat kalau 2 sampai 3, kalau 0 sampai 1 itu ditambah 3 ya. Ini 0 sampai 1 ditambah 3. Misalkan nih 93 dan 6. 93 dan 6 itu dia selisihnya 3. Kalau selisih 3 maka ditambah 1, kemudian ditambahkan dengan selisih angka tertinggi ya. Dengan angka tertinggi, misalkan ini 86 dan 93. Oke, 86 dan 93. Oke, 86, jadi angka belakangnya ini yang kita hitung ya. Selisihnya antara 6 dan 3, ini kan adalah 3. Nah, maka nambahnya 1, berarti 93 ditambah 1, ketemu 94 dB. Dan 3 dan 1 ini kan selisihnya adalah 2 ya. Maka ini ketemu 93 dB. Oke, contoh seterusnya. Terus ini perhitungan kebisingan L3 tadi sudah. Oke, nanti tugasnya menjawab 2 pertanyaan ini, jelaskan sifat-sifat bunyi dan bagaimana cara kerja pengukuran bunyi atau kebisingan. Baik, itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan. Ini adalah sebagai dasar sebelum kita masuk ke dalam kebisingan. Jadi jangan sampai salah kita menentukan bahwa oh ini bising, ini pencemaran ya, pencemaran kebisingan, nanti bisa mengganggu telinga. Terus kemudian apalagi itu ya, yaitu harus tahu dasar-dasarnya bahwa dikatakan mesin ini dalam keadaan bising atau tidak, sehingga dalam pengujian mesin untuk tes noise atau tes kebisingan ini Anda bisa menguasai. Untuk tes noise kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.